Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Belum lama ini saya diberi kesempatan untuk membawakan suatu pewartaan di komunitas keluarga Katolik Indonesia di Amerika. Pada akhir pewartaan tersebut, pada saat sesi tanya jawab, ada seorang om yang bertanya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Mengapa ya ada permohonan kita yang tidak dikabulkan Tuhan? Bukankah Injil mengatakan, mintalah maka diberikan kepadamu? Lah, kenyataannya kok tidak seperti itu. Bukankah kita percaya Injil tidak pernah salah? Saya terhenyak. Bagaimana saya memberikan jawaban yang benar, masuk akal, singkat, dan tentunya juga harus biblical. Saya sadar kalau jawaban saya yang akan saya berikan tidak bisa tepat dan spesifik kepada setiap orang. Dan audiens di sini kebanyakan para profesional dan pengusaha yang hebat. Jadi saya menawarkan salah satu kemungkinan yang menurut saya sering terjadi. Yaitu mungkin Tuhan tidak mengabulkan doa dan permohonan kita. Karena hal itu belum tentu baik dan cocok untuk kita. Ya, saya ingat pada waktu saya kecil saya sering diajak ke supermarket sama orang tua saya. Tentunya seperti anak-anak lain, saya akan mengambil barang-barang yang saya ingini yang belum tentu saya butuhkan. Tapi hal itu mungkin menarik hati saya. Namun saat membayar, orang tua saya tidak mengizinkan ada yang dikeluarkan lagi dari basket. Dengan alasan barang tersebut kamu tidak butuhkan. Ya, seperti permen coklat biasanya cuma dikasih ya 1-2 buah saja. Dengan alasan itu tidak baik untuk kesehatan saya. Karena bisa memicu diabetes dan lain sebagainya. Dan tentunya sebagai gantinya orang tua saya akan memberikan suatu makanan yang lebih sehat. Nah, sekarang saya baru berasa sepertinya Tuhan pun demikian. Dia tidak berikan semua yang kita ingini karena belum tentu baik buat kita, tapi dia pilihkan yang lebih baik. Ternyata pertanyaan Om tadi menggelitik dan mengajak saya untuk berefleksi lebih dalam. Kadang kita melihat Tuhan hanya sebagai spiritual Santa Claus. Kalau kita menjadi good boy atau good girl, maka Tuhan akan kasih beri kita hadiah apapun yang kita ingini. Atau kadang kita melihat Tuhan juga sebagai mesin ATM. Kita datang kepadanya, kita pencet-pencet. Dalam hal ini maksudnya kita berdoa, kita rajin, kita masukkan passwordnya. Langsung kita dapatkan apa yang kita maui. Kita dapat bonus. Jadi apakah kita berdoa agar kita memperoleh semua yang kita mau? Memperoleh semua yang kita minta? Tentunya kita berdoa agar kita memiliki relasi yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi sepemikiran dengan Tuhan. Kita merasakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan kata lain kita bisa tahu apa yang Tuhan pikirkan. Dan kita bisa melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat permohonan kita tidak dikabulkan, kita ngambek. Kita marah sama Tuhan. Kita bilang, saat sedang kami mengalami kekeringan, Tuhan di mana? Kok iman kita jadi loyo sekarang? Semua ini tentunya akan semakin mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Ya, tentunya akan menjadi semakin kurang mesra. Yang membuat pikiran kita juga akan menjadi kemana-mana. Bukankah Tuhan Yesus sendiri mengatakan di Markus 11 ayat 23. Kalau kita tidak bimbang dengan apa yang kita minta dan kita percaya Tuhan mengabulkan, maka hal itu akan terjadi. Bahkan untuk permintaan yang luar biasa sekalipun. Bayangkan menyuruh gunung pindah ke laut. Luar biasa bukan? Juga Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Banyak hal yang bisa membuat relasi kita dengan Tuhan terganggu dan jadi kurang mesra. Salah satunya saat relasi kita dengan sesama tidak baik, maka relasi kita dengan Tuhan pun menjadi terganggu. Di mana ayat 25 mengatakan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya teringat waktu saya kecil, kami dengan saudara kandung pun sering berantem, beradu kata, bahkan kadang-kadang dengan nada-nada tinggi yang bersaut-sautan seperti konser. Sampai orang tua kadang-kadang terpaksa harus turun tangan melerai dan memarahi kami.
memisahkan kami stop memang. Kami diam meskipun dalam hati masih menggerutu, masih kesal satu sama lain. Yang tidak jarang juga kalau kami akan diberikan disiplin, disetrap dan lain sebagainya. Nah, setelahnya bila kita minta sesuatu seperti minta uang untuk jalan-jalan atau ingin main ke rumah teman atau sekedar minta diberikan sesuatu, kira-kira akan dikasih enggak? Kalau kasus saya ya pasti tidak. Boro-boro dikasih, malah kadang-kadang malah kita jadi disetrap karena orang tua merasa kamu kurang ajar, sudah menciderai persaudaraan. Kamu tidak melakukan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang tua bagaimana menghargai persaudaraan. Sekarang minta sesuatu, ya tentu tidak diberikan, kita malah disetrap. Relasi kita dengan sesama ternyata dapat mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan juga. Bahkan ada ayat yang mungkin juga sering disukai oleh ibu-ibu. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Ternyata relasi yang kurang mesra dengan Tuhan dapat menjadi salah satu kemungkinan doa kita tidak dijawab. Jadi jangan bilang Tuhan gak jawab doa kita kalau kita gak punya relasi yang baik dengan sesama. Yang tentunya juga artinya relasi kita dengan Tuhan pun menjadi terganggu. Salah satu kemungkinan lain kenapa doa kita tidak dikabulkan bisa juga karena iman. Bagaimana kita minta ini itu kalau kita sendiri gak yakin, gak mengimaninya. Ingat kisah di Markus 9. Di mana seorang anak yang kerasukan roh yang membisukan dan menurikan. Pada saat anfal, membantingnya ke tanah, mulutnya keluar busa, giginya berkertakan serta kejang-kejang. Bahkan sering menyeretnya ke dalam api atau air untuk membinasakannya. Ternyata murid-murid Tuhan juga tidak dapat menyembuhkannya, sehingga Yesus menegurnya dan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Kemudian ia menyuruh membawa anak itu. Saat melihat Yesus, anak itu langsung anfal, sehingga bapak anak itu pun berkata, "Jika engkau mampu, tolonglah kami, kasihanilah kami." Sehingga Yesus menegurnya, "Katamu jika engkau dapat, jika engkau mampu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Yang kemudian si ayah dengan jujur berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yang kemudian Yesus menegur dan mengusir roh jahat itu dan menyembuhkannya. Kita lihat di sini. Tuhan juga mau melihat iman kita. Apa kita beriman, apa tidak. Jadi kemungkinan lain kenapa doa kita dijawab karena Tuhan mungkin memiliki rencana lain yang lebih baik. Kalau Tuhan merencanakan yang lebih baik, ya pasti lebih baik. Kita punya contoh yang cukup bagus. Kita lihat Paulus. Kalau kita bicara relasi, kita semua tahu. Setelah bertobat, Paulus memiliki relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Bicara tentang iman, rasanya iman Paulus cukup solid. Kita semua mengakui betapa dia sangat berserah kepada Tuhan, yang juga rasanya tidak bisa meragukan keaslian motivasi Paulus dalam doanya. Tapi apakah Tuhan mengabulkan semua doa Paulus? Belum tentu. Ingat, Tuhan tidak mengabulkannya karena Tuhan punya rencana lain untuk memuliakan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 8 Paulus mengatakan, "Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Yang dijawab Tuhan di ayat 9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Jadi bisa saja loh doa kita tidak dikabulkan Tuhan karena Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. Atau bisa membuat kita merasa menjadi tidak membutuhkan Tuhan. Kadang kita minta sesuatu yang sangat kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Kita minta dan minta tapi tidak terjadi juga. Sehari, seminggu, setahun, bertahun-tahun bahkan lebih. Menanti dan menanti tapi sepertinya Tuhan tidak mendengarkannya. Tapi kita selalu percaya kalau Tuhan dapat. Dan kita selalu percaya bahwa Tuhan akan, meskipun tidak pernah
terjadi, kita harus selalu percaya. Kita selalu harus terus percaya dan terus berdoa. Karena kita berdoa bukan untuk dikabulkan, tapi juga untuk membangun relasi kita yang hangat dan mesra dengan Tuhan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.